3 yang beranggota saya sendiri, Putri Rosa Sitorus, dan Juliana Francisca Borutasoid. Di sini kami akan menelaah soal taksonomi yang ada di sekolah. Tapi sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu taksonomi, dan ini akan dijelaskan oleh Juliana Francisca Borutasoid. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan apa itu taksonomi. Jadi taksonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu tasen dan nomos. Tasen artinya mengklasifikasi dan nomos artinya aturan. Taksonomi secara etimologi berarti klasifikasi atas suatu prinsip dasar maupun aturan. Sementara itu, Bloom diambil dari nama seseorang peneliti, yaitu Benjamin Samuel Bloom. Ia meneliti pengembangan kemampuan berpikir dalam sebuah proses belajar. Taksonomi Bloom itu sendiri bisa diartikan sebagai sebuah struktur hierarki yang mengidentifikasi keterampilan dari tingkat yang paling rendah dan yang paling tinggi. Selanjutnya, adapun 3 ranah yang telah ditetapkan oleh Samuel Bloom. Yang pertama yaitu ranah kognitif atau disebut cognitive domain. Ranah ini berfokus pada perilaku yang menekankan intelektual seseorang. Pada intinya, ranah ini berfokus pada kemampuan berpikir dan kecerdasan otak seseorang. Contoh yang termasuk ke dalam ranah kognitif ini adalah keterampilan dalam berpikir, pengetahuan, serta pengertian. Nah, yang kedua, ranah afektif. Ranah ini atau disebut juga affective domain. Ranah ini berfokus pada perilaku yang menekankan sisi emosi dan dari seseorang. Contohnya seperti apresiasi, minat, sikap, serta cara diri sendiri untuk beradaptasi. Nah, yang ketiga yaitu ranah psikomotorik. Ranah ini berfokus pada perilaku yang mengarah ke aspek motorik, sebagai contoh seperti tulisan tangan, kemampuan berenang, berolahraga, dan lain sebagainya. Lanjut. Anderson dan Kurzweil terdiri atas kemampuan mengetahui. C1, memahami. C2, menerapkan. C3, menganalisis. C4, penemuan. C5, dan mengkreasi. C6. Soal-soal HOTS pada umumnya mengukur kemampuan pada ranah menganalisis atau C4, menemukan. C5, dan mengkreasi. C6. Pada pemilihan kata kerja operasional atau KKO, untuk merumuskan indikator soal HOTS terjebak tidak pada pengelompokan KKO. Sebagai contoh, pada kata kerja menemukan, pada taksonomi Bloom ada di ranah C2 dan C3. Dalam konteks penelitian soal-soal HOTS, kata kerja menemukan, menentukan bisa jadi ada di ranah C5, mengevaluasi, jika untuk menentukan keputusan didahului dengan proses menganalisis informasi yang disajikan pada stimulus dan peserta didik diminta untuk menentukan keputusan terbaik. Bahkan, kata kerja menentukan bisa digolongkan di C6, mengkreasi, bila diperlukan pertanyaan untuk menyusun strategi pemecahan masalah baru. Jadi, ranah KKO sangat dipengaruhi oleh proses berpikir apa yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Selanjutnya, nah ini merupakan tabel kata kerja operasional atau KKO edisi revisi teori Bloom. C1 yaitu mengingatkan, C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 menciptakan. Dapat kita lihat pada tabel yang telah dipaparkan. Selanjutnya, terima kasih atas penjelasannya tentang apa itu taksonomi. Baik, kita masuk ke membahas soal taksonomi. Soal yang pertama tentang teks polusi di Jakarta. Polusi di Jakarta. Soalnya gagasan utama paragraf pertama, wacana di atas adalah, jawabannya adalah termasuk dalam ranah C4, menganalisis, karena siswa diminta untuk mencari gagasan utama pada paragraf pertama. Soal nomor 2 akan dijelaskan oleh Juliana. Nah, soal nomor 2, syair kumbang dan melati
I. Dengarkan Tuan, kisah bermula ceritanya Ratu di Jenggala, asalnya dari Bantara Kali. Lirik yang sesuai untuk melengkapi penggalan syair di atas adalah. Nah, soal nomor 2 ini termasuk dalam ranah C3 melengkapi. Siswa diminta untuk melengkapi penggalan syair pada teks di atas. Soal nomor 3. Baik, soal nomor 3, di bawah ini gelombang, karya Sanusi Pani. Aku membawa bibitku perlahan dalam kesunyian malam waktu, tidak berpawang, tidak berkawan, entah di mana aku tak tahu. Jauh di atas bintang kemilau, seperti sudah berabad-abad, dengan damai mereka meninjau kehidupan bumi yang kecil amat. Aku bernyanyi dengan suara seperti bisikan di daun. Suaraku hilang di dalam udara, dalam laut yang berlaun-laun. Puisi di atas yang berdiri di bawah gelombang dapat kita rumuskan temanya, yaitu jawabannya adalah masuk ke dalam ranah C4, menelaah temanya. Siswa diminta untuk menelaah tema pada puisi tersebut. Selanjutnya, Baik, untuk soal nomor 4 dan nomor 5. Dari puisi yang berjudul Di Bawah Gelombang terkandung pesan moral, yaitu, nah, soal nomor 4 ini termasuk dalam ranah C3 menemukan, karena siswa diminta untuk menemukan pesan moral yang terkandung dalam puisi tersebut. Nah, soal nomor 5, dari puisi berjudul Di Bawah Gelombang pada soal di atas, jika dipahami baris demi baris, yang paling banyak kita temukan adalah citraan. Nah, kemudian nomor 5 ini termasuk ke dalam ranah C3 menemukan citraan pada puisi di atas. Soal nomor 6. soal nomor 6 ini cerita tentang kisah di kantor pos. Tokoh utama cerpen di atas adalah. Soal nomor 6 termasuk dalam ranah C5. Siswa diminta untuk menilai tokoh pada utama cerpen di atas. Baik, soal nomor 7, watak tokoh utama dalam cerpen di atas adalah. Nah, soal nomor 7 ini termasuk ke dalam ranah C5. Siswa diminta untuk menilai tokohnya. Baik, soal nomor 4, maksudnya nomor 8, kalimat berikut ini berupa kritik, saran dengan bahasa yang santun. Adalah soal nomor 8 termasuk ke dalam ranah C5, mengkritik, karena siswa diminta untuk mengkritik kalimat di atas. Ia malas belajar, kalimat tersebut. Nah, jadi di sini soal nomor 9 termasuk ke dalam ranah C4, mengkritik. Karena siswa diminta untuk menganalisis kalimat di atas supaya dapat menjawab soal tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan pada moderator. Baik, itu saja penjelasan dari kami berdua tentang menelaah taksonomi soal-soal yang ada di sekolah. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk bagi orang yang akan menonton video tersebut. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Baik, selamat pagi.